Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ibu yang sedang menjalani operasi sesar di sebuah rumah sakit, dan nampaknya operasi itu berhasil dilakukan. Saat kondisi sang ibu sudah stabil, ia pun diantar untuk melihat bayinya yang ternyata ditempatkan dalam sebuah inkubator. Sang ibu itu pun bertanya apakah bayinya dalam kondisi baik-baik saja, namun tidak ada jawaban dari para tenaga medis tersebut. Scene pun memperlihatkan berbagai penjelasan penyakit yang sepertinya penyakit itulah yang diderita oleh bayi yang malang itu. Film kemudian memperlihatkan si sosok ibu yang ternyata bernama Diana. Ia sedang mengikuti pertemuan para orang tua yang memiliki masalah khusus pada keluarga atau anak. Ia pun mulai curhat tentang kondisi anaknya yang kini sudah berumur 17 tahun dan anaknya itu bernama Chloe. Diana sedang mengalami dilema karena Chloe sudah memasuki masa di mana ia sudah harus masuk ke perkuliahan, sementara kondisi kesehatan dan fisiknya tidak memungkinkan. There's someone to not worry about. How do you feel? Scene kemudian memperlihatkan sosok Chloe yang terlihat beraktivitas dengan menggunakan kursi roda. Ia juga ternyata mengkonsumsi banyak jenis obat secara rutin tiap hari, baik itu yang berupa pil, kapsul maupun berupa suntikan. Ini adalah hal yang wajar mengingat ia mengidap banyak penyakit sejak lahir. Nah, selama ini ibunya lah yang menjadi guru privat bagi Chloe untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran. Dan pada suatu hari terlihat seorang petugas pos mendatangi rumah Chloe dan ia pun antusias memeriksa setiap surat yang datang. Ia ternyata menunggu surat pengumuman pendaftaran dirinya di suatu universitas yang bernama Universitas of Washington. Namun setelah mengecek surat-surat itu tidak ada satupun yang berasal dari universitas tersebut. Padahal Chloe sangat ingin melanjutkan pendidikannya di universitas tersebut. Scene kemudian memperlihatkan Diana yang sedang bersantai di ruang basement rumah sambil menonton video rekaman saat Chloe masih balita. Suatu hari saat sang ibu pulang berbelanja, Chloe secara diam-diam membuka kantong belanjaan tersebut untuk mengambil beberapa kue coklat. Namun secara tak sengaja ia menemukan botol obat yang selama ini ia konsumsi. Namun di botol itu justru yang tercantum adalah nama ibunya, Diana Sherman. Pada malam harinya, Chloe pun jujur berkata pada ibunya bahwa saat ia mengambil kue coklat, ia sempat melihat botol obat yang justru nama ibunya yang tercantum pada label obat itu. Sang ibu lalu menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan karena penyesuaian dengan nama yang digunakan pada kwitansi pembayaran, yaitu nama si ibu. Chloe pun terdiam dan lanjut beristirahat meskipun ia belum sepenuhnya tenang memikirkan obat yang selama ini ia konsumsi. Keesokan paginya, karena masih penasaran, Chloe pun mengambil botol yang berisi obat berwarna hijau dengan menggunakan alat praktikumnya. Namun, aksinya harus berhenti karena seorang tukang pos surat kembali datang di rumahnya. Dan saat akan membuka pintu, sang ibu tiba-tiba muncul dan berkata bahwa belum ada surat dari pihak universitas untuk diri Chloe. Pada kesempatan berikutnya, Chloe secara diam-diam mengambil botol obat yang berwarna hijau yang pada labelnya tertulis atas namanya. Tetapi saat ia membuka label obat itu, ternyata nama yang tertulis sebelumnya adalah nama sang ibu. Hal ini membuat Chloe semakin curiga dengan obat yang selama ini ia konsumsi. Dan sejak saat itu, ia tak pernah lagi mengkonsumsi obat yang berwarna hijau tersebut. Pada suatu malam, Chloe memberanikan diri menyelinap ke kamar ibunya untuk mencari tahu informasi obat yang berwarna hijau itu. Obat itu bernama Trigoxin. Namun, saat akan browsing informasi lewat sebuah komputer, ia tak berhasil karena jaringan internet di rumahnya mengalami masalah. No. I am looking at the agreement right. Keesokan paginya, Chloe pun menanyakan perihal perbaikan jaringan internet di rumahnya. Namun, sang ibu justru heran dari mana Chloe tahu bahwa jaringan internet sementara bermasalah. Chloe lalu berkata bahwa semalam ia memang menyalakan komputer ibunya untuk mencari informasi tentang cara memperbaiki papan modul praktikumnya. Nah, di lain kesempatan, saat sang ibu tidak ada di rumah, Chloe kembali mencari informasi dengan cara menelpon sebuah apotik.
Namun ternyata petugas apotik tersebut mengenali nomor panggilan dan mengira Ibu Chloe yang melakukan panggilan tersebut. Akibat hal itu, Chloe pun segera menutup teleponnya. Ia lalu mencoba menghubungi layanan penyedia nomor kontak untuk meminta nomor apotik lain. Namun layanan tersebut ternyata berbayar, sehingga Chloe pun menutup kembali teleponnya. Karena frustasi, Chloe pun melakukan panggilan secara acak dan tersambung dengan seseorang pria. Awalnya, pria itu heran dengan permintaan Chloe untuk mencari informasi tentang suatu obat. Namun, Chloe terus membujuk pria itu dan akhirnya bersedia untuk menolongnya. Pria itu lalu mencari informasi tentang obat Rigoxin lewat browser internet. Dan hasilnya, obat tersebut memang ditujukan untuk penyakit-penyakit yang Chloe derita. Namun saat Chloe menanyakan warna obat Rigoxin, pria itu menjawab bahwa obat itu berwarna merah. Chloe pun terdiam dan segera menutup teleponnya. Chloe pun menyadari bahwa ternyata selama ini bukanlah obat Rigoxin yang ia konsumsi. Keesokan harinya, Chloe pun mengajak sang ibu untuk menonton bioskop, suatu hal yang sudah jarang mereka lakukan. Ibunya pun setuju karena setidaknya hal itu bisa mengurangi kejenuhan dirinya dan Chloe. Nah, sebelum berangkat, Chloe ternyata membawa obat-obatan yang berwarna hijau tersebut yang sudah beberapa hari ia tidak konsumsi. Saat sementara asik menonton, Chloe pun tiba-tiba berpamitan pada ibunya untuk buang air kecil. Tetapi nyatanya, Chloe segera keluar dari gedung bioskop tersebut dan pergi ke sebuah apotik yang tak jauh dari tempat itu. Sesampainya di apotik tersebut, ternyata antrian pengunjungnya lumayan ramai sehingga Chloe menerobos antrian tersebut sambil meminta maaf kepada para pengunjung yang lain. Ia pun bertanya pada petugas apotik tentang jenis obat yang ia bawa. Awalnya petugas itu menolak untuk memberikan informasi karena obat tersebut tercatat atas nama ibunya. Namun karena Chloe terus memaksa, petugas itu akhirnya memberikan informasi tentang obat itu yang adalah obat Ridocaine. Dan ternyata obat ini berfungsi untuk melemaskan otot pada hewan. Sontak Chloe pun terkejut mendengar hal itu. Says it's a muscle relaxing. Dan di saat bersamaan, ibu Chloe tiba-tiba datang di apotek tersebut dan segera menyuntikkan obat penenang pada Chloe. Get on it. Saat Chloe mulai tersadar, ia mendapati dirinya sudah berada dalam kamar yang terkunci. Ia beberapa kali memanggil sang ibu, namun tak ada jawaban sama sekali. Mom? Explanation for everything. Can we just... Chloe lalu mencoba membuka pintu menggunakan 2 buah kunci L. Meskipun berhasil, ternyata pintu itu dipalang dari luar dengan sebuah tongkat. Tak habis akal, Chloe memiliki ide untuk merangkak ke ruang sebelah melewati jendela dan atap rumah. Untuk menjaga dirinya jika sewaktu-waktu terjatuh, Chloe memasang tali pada tubuhnya. Nah, karena Chloe tidak memiliki tenaga yang cukup untuk memecahkan kaca jendela, ia memiliki ide untuk membuka kaca jendela dengan menggunakan sebuah solder. Setelah memanaskan kaca jendela menggunakan solder itu, ia pun menyemprotkan air yang ada dalam mulutnya sehingga membuat kaca jendela itu hancur berkeping-keping. Ia lalu merangkak masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil kursi roda. Namun saat akan menuruni tangga rumah, ternyata tombol pengaturnya tidak berfungsi karena kabel instalasinya telah dicabut. Chloe pun terpaksa menuruni tangga dengan cara membuang kursi rodanya ke bawah dan ia sendiri berguling saat menuruni tangga itu. Sambil menahan rasa sakit, Chloe segera naik ke atas kursi rodanya dan segera keluar dari rumah hingga tiba di sebuah jalan raya. Nah, saat melihat sebuah mobil tukang pos akan melintas, Chloe pun segera bergerak ke tengah jalan untuk meminta pertolongan. Chloe pun menceritakan kejahatan ibunya pada pria itu. Namun, tak lama kemudian ibu Chloe tiba-tiba muncul dan melihat peristiwa itu. I don't give a shit what she told you, Tom. Is she hurt? Pria itu kemudian menceritakan informasi yang disampaikan oleh Chloe pada dirinya.
Tetapi sang ibu beralasan bahwa apa yang terjadi pada Chloe sebenarnya akibat efek dari perubahan obat yang diberikan oleh dokter. Meskipun demikian, pria itu tetap tak percaya. Ibu Chloe pun terus-menerus meyakinkan pria itu, bahkan curhat tentang perjuangannya dan perasaannya selama ini merawat anaknya yang sakit. Sang ibu pun akhirnya menawarkan untuk bersama-sama mengantar Chloe ke rumah sakit, dan pria itu pun setuju. Namun saat pria itu sementara bersiap, ibu Chloe tiba-tiba muncul dan menyuntik obat bius pada leher pria itu hingga pingsan. I'll try. Setelah beberapa saat, Chloe pun tersadar dan kini ia sudah kembali berada di rumahnya. Ia kemudian melihat beberapa tumpukan dokumen dalam sebuah box. Ia pun memeriksa dokumen itu dan menemukan sebuah surat dari Universitas Washington yang berisi pengumuman kelulusan penerimaan dirinya di universitas itu. Tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada sebuah box yang bertuliskan nama ibunya. Chloe lalu berusaha mencapai box itu meskipun kursi rodanya telah dirantai oleh sang ibu. Ia lalu menemukan foto dirinya saat masih balita dan anehnya dalam foto itu ia terlihat sehat dan mampu berdiri dengan baik. Ia pun juga menemukan selembar akta kematian atas nama Chloe dan umur saat meninggal hanya 2 jam 11 menit. Chloe kemudian melihat sebuah potongan surat kabar tentang kasus pencurian bayi di sebuah rumah sakit pada tahun yang sama saat Chloe lahir. Nah, dari sini mulailah terkuak kalau sebenarnya Chloe yang ada sekarang adalah anak orang lain yang diculik oleh Diana karena merasa terobsesi untuk memiliki seorang anak setelah bayi yang ia lahirkan meninggal 2 jam 11 menit setelah operasi sesar. Chloe sangat sedih dan terpukul saat menyadari itu semua. Saat ibunya muncul, Chloe pun mempertanyakan semua yang ia lihat pada dokumen itu apakah benar adanya. Chloe berkata bahwa selama ini ia pasti sehat-sehat saja, tetapi sang ibu telah meracuninya. Namun sang ibu menyangkalnya dan mengatakan bahwa semua yang ia lakukan selama ini adalah untuk kebaikan Chloe. Karena Chloe tetap melawan argumennya, ibu Chloe mengambil cairan yang ada dalam sebuah panci dan akan menyuntikkannya pada tubuh Chloe. Cairan itu ternyata adalah racun saraf yang ia racik sebelumnya. Chloe pun berusaha menghindar hingga ia masuk dalam sebuah ruangan dan menguncinya. Nah, ternyata di dalam ruangan itu berisi berbagai bahan kimia. Chloe lalu mengambil salah satu bahan kimia yang bernama organofosfat dan meminumnya. Beruntungnya nyawa Chloe masih tertolong karena cepat ditangani oleh pihak rumah sakit. Petugas medis kemudian menyampaikan kepada ibu Chloe bahwa hari itu Chloe akan diperiksa oleh seorang psikolog untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Ibu Chloe tentu saja tidak setuju karena hal itu bisa membongkar semua kejahatan yang selama ini ia lakukan. Chloe yang tersadar akan bahaya yang mengintai berusaha memberitahu perawat tentang kejahatan ibunya dengan cara menulis pada sebuah kertas. Namun belum juga selesai Chloe menulis, alarm rumah sakit berbunyi pertanda ada pasien gawat darurat di ruangan lain. Sehingga perawat tersebut meninggalkan ruang perawatan Chloe. Dan benar saja, tak lama kemudian ibu Chloe muncul dan melepas semua peralatan medis yang terpasang pada tubuh Chloe. Ia lalu meletakkan Chloe di atas kursi roda dan berusaha membawanya keluar dari rumah sakit tersebut. Chloe berusaha meminta pertolongan, namun ia tak memiliki tenaga yang cukup untuk berbicara. Nah, saat perawat itu kembali, ia melihat tulisan yang ditinggalkan Chloe yang bertuliskan kata ibu. Perawat itu pun sadar kalau Chloe telah diambil paksa oleh ibunya. Perawat itu pun segera menghubungi petugas keamanan rumah sakit untuk melakukan pengejaran. Nah, beruntungnya upaya pelarian ibu Chloe harus tertahan karena tangga eskalator yang ia ingin gunakan sementara dalam perbaikan. Dan tak lama kemudian, petugas keamanan rumah sakit tiba di tempat itu.
Nah, bukannya menyerah, ibu Chloe malah mengancam dengan sebuah pistol sehingga petugas keamanan melepaskan tembakan yang mengenai lengan sang ibu, lalu terjatuh ke bagian bawah tangga. Tujuh tahun berlalu, Chloe kini mulai menunjukkan perubahan pada fisiknya, terutama kemampuannya untuk berjalan. Nah, ternyata sang ibu masih selamat meskipun terlihat masih dalam perawatan. Chloe kemudian terlihat mengunjungi ibunya dan mengeluarkan obat lidocaine yang ia sembunyikan dalam mulutnya. Chloe lalu memaksa sang ibu untuk meminum obat penyebab lumpuh tersebut. Dan sepertinya pembalasan dendam Chloe baru saja dimulai. That was awesome. Open wide. Nah, demikianlah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.